Lanjut, Pak. Nah, ini program berikutnya adalah 5.000 motor aman bersama Z Auto. Jadi kita memberikan voucher kepada 5.000 ojek yang dilayani secara gratis di Z Auto kita, Pak. Jadi Z Auto yang telah disebarkan itu mereka melayani 5.000 yang tersebar di 22 kabupaten kota, mulai dari ada di Manokwari, Papua sampai ke Aceh. Boleh lanjut? Terus? Nah, ini 5.000 motor terawat bersama Z Auto. Terus Z Corner Kampung Ramadan. Nah, Z Corner itu spot-spot yang ramai yang kemudian kita dirikan di sana. Gerai-gerai mustahik kita untuk berjualan selama bulan Ramadan. Nah, ini kita lakukan di 8 provinsi, di 12 kabupaten kota. Dan alhamdulillah program ini selalu ditunggu karena biasanya yang pakai itu untungnya banyak. Lanjut. Kemudian ada yang takjil tadi, Pak. Aktivitas bazar takjil Z Corner. Ya, nah ini gambaran ya lumayan lah konsep mereka setelah kita fasilitasi. Ini foto untuk UNS Surakarta, ada juga yang di Badung di Bali. Boleh lanjut, Pak? Ini kita pakai sistem voucher juga. Terus lanjut lagi. Z Corner ini ada kita tambah dengan kegiatan-kegiatan biar tambah rame gitu. Juga ada karena zaman udah begini selalu ada influencernya. Jadi di setiap kegiatan itu kita tayangkan melalui media sosial. Ini kita harus menjadi bangsa langitan. Melangit terus. Kemudian ini Z Corner Kabupaten Banyumas. Lanjut. Jambi. Ini program berikutnya adalah Mabit Cuan Ramadan. Ini istilahnya kayak mabit lagi, obat mabit. Jadi pelatihan menginap beberapa hari begitu ya. Ada yang sampai 15 hari, ada yang 2 minggu, ada yang 4 hari gitu. Niatnya mau cuan, Pak. Gimana, Pak? Udah di masjid niatnya cuan. Iya. Akhirat mabit ya. Jadi mereka diajari dengan keterampilan untuk mengembangkan bisnis secara online. Ada di Bogor, di Pemalang, dan di Jakarta. Lanjut. Ini dokumen-dokumennya. Lanjut. Nah, ini fasilitas bazar Ramadan. Kita pilih beberapa tempat dan kita sewakan mereka booth untuk para mustahik kita berjualan. Ini di 14 lokasi ya. Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, yang paling banyak Jawa Timur ya, DKI 2. Boleh lanjut? Ya, dampaknya alhamdulillah baik. Lanjut. Sebaran titik program, nah tadi sudah. Lanjut. Ini terlalu detail. Lanjut lagi, Pak. Ya, lanjut ya. Terus ya. Ya, lanjut. Gerai Victor. Ya. Gerai Z Victor. Jadi ini Gerai Z Victor kita fasilitasi dengan tenan-tenan untuk menjelang buka puasa.
ini dokumennya. Nggak ada di Jalan Tamrin tapi ya. Aduh, Pak, bisa diangkut dalam. sama ini, Pak. Iya. Satpol PP nanti, Pak. Manggarai ada Pak, Manggarai. Manggarai masih masuk. Iya. Ya masuk dikit lah Pak. Parkiran gitu. Kemudian ada ini distribusi paket King Salman. Ini ada titipan dari Pak Raja Salman untuk kita tiap tahun. Ini sudah tahun yang ke-4 ya, Pak. Keempat di 4 provinsi, ya, Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah. Total 7.000. Dulu 7.000 lebih apa? Sekitar itu ya, naik turun di angka 7. Ya, itu aja sebelum perang kemarin ya. Iya, Pak. Iya, untungnya kok Ramadan dulu baru perang. Kalau perang dulu baru Ramadan nggak jadi. Karena mungkin dikirim ke Iran, Pak. Nah, ada Ramadan sejuk dan sehat. Kita kerjasama dengan Astra. Jadi Astra itu punya dampingan tukang-tukang AC. Kemudian di Ramadan ini mereka kita berdayakan kerjasama dengan kita untuk mendandani AC musola masjid persiapan bulan Ramadan. Supaya orang di masjid itu Biasa ya. bersejuk dan enak. Ini di 15 kabupaten kota. Di 15 kabupaten. 656. Tapi sayangnya kemarin kita nggak ini ya, launchingnya itu nggak bareng dengan Ya itu nanti Direktorat Kemasjidan ya, nanti dan bicarakan jenengan. Iya. Nah, ini kita nanti untuk evaluasi itu. jenengan, Pak. Jenengan yang nggak punya waktu kan. Oh iya. Pak Eka, kayaknya kita banyak yang ngundang beliau ya. Nggak bisa gitu ya. Saya lebih baik mobilisasi. Tahun ini. Monggo lanjut. Ramadan banyak ya. Lanjut dibuka ada ini kan? Nah, kalau tadi program nah ini program Ramadan untuk yang Direktorat Penguasaan Zakat Nasional. Jadi ada safari Ramadan, jadi Basnas mendatangi ke 11 las. Selama bulan Ramadan kami mendatangi las, Isi nggak ada ya isi. koordinasi, silaturahmi, Iya. kadang-kadang juga diminta tausiah. Kemudian ada kolaborasi Ramadan dengan dengan 3 las, itu 1000 bingkisan dan lain-lain. Nah, ini termasuk kerjasama dengan Kemenaker, dengan Kemenak juga, dengan MUI, FOS, Iya. dan lain-lain. Jadi sebenarnya Safari Ramadan lah sudah, lanjut. Ini foto-fotonya. Ya, ya terus ya. Sudah mau akhir, lanjut. Yang angka-angka tadi itu, yang angka-angka. Nah, ini. Jadi capaian realisasi program Ramadan ini kan ini ya. Ini masih ongoing, Pak. Jadi sudah ada yang baru dihubungi ya. Ini insya Allah nanti datanya nanti akan menyusul. Kemudian boleh lanjut. Nah, ini koordinasi antara Basnas pusat dengan Basnas provinsi dan kabupaten kota. Kita menghimpun berbagai informasi tentang program-program yang dilakukan oleh Basnas kabupaten kota. Nah, ini angka-angkanya, jadi program-program kita yang bekerja sama dengan Basnas kabupaten kota dan program yang dilakukan oleh kabupaten kota sendiri, provinsi dan kabupaten kota sendiri. Lanjut ke bawah. Nah, ini contoh-contoh kegiatan Basnas daerah yang cepat dikirim kepada kami.
Ini Basnas, ini jumlah penyaluran, ini yang masuk ke kami sejauh ini, izin Pak Prof. Waryono, ada 119 provinsi dan kabupaten kota yang sudah masuk datanya, dengan total penyaluran 444 miliar, dengan jumlah penerima manfaatnya 562.307. Nah, ini dengan gambaran ini zakat fitrah sekian, santunan yatim sekian, hidangan Ramadan, sarana ibadah, PRB, mudik, dan seterusnya. Boleh lanjut? Ya, sudah tinggal beberapa slide lagi. Ini data penyaluran yang off balance sheet di luar negara, di luar neraca, Basnas daerah. Total dana itu 67 Triliun. Miliar. ini miliar, Pak. 67 miliar. Baru, Pak, baru 67 miliar. Karena ini hanya 1 bulan. Penerima manfaatnya sekian. Lanjut. Alhamdulillah, dah. Ini program Ramadan yang bisa kami lakukan. Pak Direktur, jika nanti masih ada waktu, kita akan melengkapi dengan laporan program kita yang di 3 provinsi. Karena dari Januari, Februari, Maret, April ini memang sebelum itu dipenuhi dengan 2 agenda itu. Agenda penanganan bencana Sumatera dan Ramadan. Malah yang reguler itu menjadi agak tersisihkan ya. Yang reguler, jadi memang kita tarik semuanya di bencana dan Ramadan. Itu sampaikan kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imdad, sangat panjang ya, karena lengkap. Hanya nanti mungkin kami membutuhkan ini ya, para penerima manfaat yang jumlahnya tadi 1 juta sekian itu ya, karena arahnya Mas Billy, Menko PM itu harus pakai data sen gitu ya. Ya, dan ini kalau semua nanti dipadu padankan, ini terus terang ini triwulan pertama sudah terpenuhi Pak, IPE-nya kami. Iya, sudah selesai ya. Iya, makanya nanti kami tunggu dari Velodrome. Saya persilakan Pak Wildan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Direktur, Wakaf, serta tim di Jawa, Pak pimpinan dari Basnas, Wakaf, Mas Arifin, Mas Imdad, dan yang lainnya. Kemudian rombongan dari Kemenko PM, Mas Billy, Bu Emma. Iya, ada Bu Emma ya. Monggo loh Bu. Rekan-rekan pimpinan kelas yang sudah hadir, yang bisa lewat online, saya kira. Baik, izin saya menyampaikan ringkas saja, Prof, dengan kinerja Ramadan. Next, ini memang data yang bisa kami kumpulkan dari 203 lembaga anggota forum zakat, baru di 91 lembaga, Prof. Karena memang kondisi semua kelas itu memang berbeda-beda, Prof. Ada yang IT dan sistem cukup bagus, bagiannya juga belum gitu ya. Tapi saya kira ini sudah mewakili mewakili keseluruhan kinerja teman-teman kelas. 28 dulu. Pareto. Pareto saya kira tidak. Ya, jadi sudah mewakili 80% lah kinerja kelas keseluruhan. Yang kami data dari 91 lembaga ini, 43%-nya mewakili LAS kabupaten, 35%-nya dari LASNAS, dan sisanya dari LAS provinsi. Next. Nah, ini angka ini yang penting. Betul. Jadi total penghimpunan dari 91 lembaga itu, Prof,
ada di kira-kira 1 triliun, Prof. Itu kalau ini mewakili 80%, berarti mungkin angka finalnya di 1,2 triliun kira-kira. 1,2 ya. Kira-kira ya. Ini dibanding tahun yang lalu tumbuh sekitar 24,12%. Gila ya. Nggak ada Ini- pengaruh efisiensi. Ini karena velodrome ini. Jadi memang sebelum kita melakukan kampanye Ramadan, Prof, memang Iya. FOS melakukan survei Iya. terkait dengan habit para Iya. muzaki, dan memang hasil surveinya kami sosialisasikan. Di situ memang poin yang paling penting adalah memang sekarang ini para muzaki melihat bukan hanya berapa zakat yang disalurkan, tapi berapa dampak yang dihasilkan di setiap orang. Oke. Makanya kalau kita lihat Ya. secara keseluruhan, kampanye dari teman-teman itu memang semuanya Ya. terkait dampak. Ya, ya. Apalagi nanti rekomendasi kami sebetulnya nanti untuk ke depan, Prof, ya, karena memang kita juga berada di ambang krisis nih, Prof. Selain melanjutkan program-program yang lebih substantif untuk pengentasan kemiskinan, tapi saya kira juga kita harus merubah paradigma teman-teman itu dari lembaga yang menyalurkan menjadi ekosistem yang melayani. Makanya gagasan besok yang diinisiasi oleh Basnas untuk mencoba menginisiasi call center zakat nasional, Prof, Ya. untuk para musaik ini sangat penting. Saya kira itu sangat menarik. Gitu. Sistem yang melayani. Betul. Jadi kayak itu kan pemadam kebakaran, apa namanya, itu sudah punya nomor-nomor untuk mainan kita. Nanti saya kira ini hal yang bagus kalau kita juga Ya. bisa menggagas, Prof, call center mustahik untuk pelayanan zakat, memang untuk melayani para muslim. Kalau ada 911, 922. Itu dia. Kira-kira begitu. Ini memang akan ada permintaan, tapi kalau kita sudah bisa kita kelola, Prof, ini cakep, Prof. Ya. Apalagi bangsa kita nanti ya, misalnya mudah-mudahan enggak gitu ya. Ya. Jadi Tadi masyarakat tahu gitu, mana kontak gitu. Untuk tadi, Prof. Lembaga mobilisasi. nanti ke masing-masing lembaga, nanti kita punya satu single number untuk kemudian para musaik bisa menghubungi. Single note. Ini contohnya, Prof, apa namanya, kinerja dari teman-teman itu ya, di las nasional yang paling 5 yang paling tinggi itu ya, perform luar biasa itu. Oh, easy number 4 ya. Easy. Kemudian las provinsi, kemudian las kabupaten kota. Ini Zakat sukses luar biasa ini. 25 miliar, Prof, Ramadan kemarin. Next, Ini saat Ramadan aja. ini Ramadan aja. Ini setelah saya kunjungi pada berubah ya. Luar biasa. Luar biasa. Emang pengaruh Pak Arifin. Dari 1 triliun itu dihimpun dari kira-kira 1,1 juta. Mas Iqbal emang luar biasa. Iya, ya, oke. Dihimpun dari 1,1 juta muzaki, dan yang tersalur selama Ramadan itu ada 529,9 miliar selama Ramadan. Menjangkau kira-kira 5 juta musaik. Wah, Nah, berarti sisanya itu kita akan fokus pasca Ramadan untuk program-program iya, pemberdayaan, iya. Untung pemberdayaan dan ya pengentasan saya belum kemiskinan. laporan Pak Menteri ini, untung ini. Kira-kira. Ya. Untung belum laporan Pak Menteri saya. Ada data baru tadi kan? Iya. Benar. Nah, nanti kalau memang dibutuhkan rincian-rinciannya kami usulkan, Prof. Ya. Karena memang dari 91 lembaga itu kan program macam-macam, variasi betul. itu. Ya. Jadi kami Pasti. akan bisa usulkan. Ya Basnas 1 aja berapa programnya tadi? Iya, pas nasibnya berpulang. Nah, ini Itu belum masuk ya? Siapa? Itu. DT termasuk di dalamnya. Termasuk di dalam. Ekosistem yang melayani. Ya, jadi statement manfaatnya ada 5 juta lebih, Prof, dengan total pengguna selama Ramadan, dengan total penyaluran selama Ramadan. Ratusan miliar. Lanjut, next. Nah, ini kalau kita bagi secara garis besar, Prof, Ya. untuk penyaluran selama Ramadan memang 68,57% di Jawa, Jawa, ya. Prof. Ya. Dan sisanya 31,43% di luar Jawa, dengan catatan 34,20% penyaluran di wilayah bencana, baik dalam negeri, Sumatera maupun di Oh, Palestina, Prof. oke. Ya. Next. Ini Iran belum masuk ya? Kita akan salurkan dalam bentuk rudal balistik. Oke. Oh, bercanda, Bro. Bercanda, mohon maaf ini. Nah, ini untuk Kita mengirim lembaga-lembaga penyalurnya, Prof, yang tertinggi baik di nasional, provinsi maupun pada kabupaten, Prof. Oh, ternyata ya. Rumah zakat tadi kan 136 miliar, Prof, ya. Iya, ternyata. Disalurkan 82 miliar. Jadi memang dana-dana terikat Ramadannya memang Iya, oke. cukup tinggi. Ya. Jadi harus disalurkan di Ramadan. Oke. Nah, ini nggak ada, Prof, berarti kan dana tidak terikatnya banyak. Cara Ramadan. Iya. Dan masing lembaga punya strategi masing-masing. Iya.
Iya, iya. Cadangannya masih baik, Prof. Bukan, itu namanya juga rumah zakat. Karena itu zakat Ramadan tuh korelate. Nah ini Prof, dari 91 yang sudah menyetorkan dana, yang menyetorkan data, Prof. Jadi kita masih punya PR 112 lagi anggota yang Belum. menyetorkan data dari 203. Itu kira-kira. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Wildan sebagai host ya. Bos. Ini saya nggak tahu nih iya di Zoom ada poros nggak ya, Mas Hasan atau Pak K. Bokori Pak Angga tuh ada Pak. atau Pak Angga? Kami Kalau enggak percaya. double agent dia just. Double legend. Ada? Kepala triple. Double Ini legend. sumbernya 2 dapat nih. Double pahala berarti dia. Pak Angga nih dari tadi WA tuh. Oke, kalau memang tidak ada yang mewakili, nanti kita tunggu ya. Kemudian nanti ada laporan dari poros, meskipun boleh jadi karena ada yang 2 kaki ya. Iya. Jadi Double sudah agent. masuk Ada juga. double agent ya. Iya, ini dalam rundown saya ini ada laporan dari perwakilan LAS di bulan Ramadan, tapi mungkin yang representasi saja ya, yang kira-kira belum masuk di 5 besar yang dicatat Pak Wildan ya. Ya. Ada yang mewakili? Lazismu. Ya, dari Lazisno atau Lazismo. Nah, itu. Betul. Halo? Ada nggak ini? Ada itu. Ada, Pak. Lazismu. Mas Ardi, oke, Mas Ardi ada yang mau disampaikan? Oke, Prof. Ini mohon maaf Ya. tapi saya ada agak ini. Sebentar, videonya tidak bisa dibuka ya. Aduh. Ya mohon Prof. Mohon boleh Nggak apa-apa. diulang instruksinya Prof. Oh, laporan terkait dengan ini kegiatan Ramadan di Lazismo sampai Ramadan. Oh ya, oke. Ini mau share screen dulu bisa. Jadi sedikit saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati Prof. Mariono, mohon izin dan Prof. Wildan juga terlihat di sini. Amin. Amin. Dan juga Bapak dan Ibu yang hadir. Sedikit saya menyampaikan, memang dari Lazisme sendiri, memang di Ramadan tahun ini ada beberapa program yang dijalankan, terutama termasuk program-program yang dikolaborasikan di Indonesia Berdaya kemarin. Total pendistribusian secara nasional kita ada di angka kalau untuk pusat sendiri kita menyalurkan sekitar 5,5 miliar di program Ramadan, diantaranya kita ada kolaborasi buka bersama, kemudian juga Mudikmu Aman, program Back to Masjid, jadi kita ada bantuan juga untuk kegiatan masjid, dan juga terakhir program safari dakwah di lokasi bencana ya kemarin. Lalu program yang kita unggulkan memang di Ramadan ini itu adalah program Back to Masjid ya. Kita menyasar sekitar 300-an masjid. Kita memberikan bantuan untuk kegiatan selama di bulan Ramadan. Lalu untuk secara nasional, mohon maaf ini Prof, memang masih kami himpun untuk baik dari penghimpunan dan juga pendistribusiannya masih kita hitung gitu total penghimpunannya. Jadi memang belum bisa saya sampaikan secara lengkap pada kesempatan siang hari ini, Prof. Mungkin secara data akan saya sampaikan dalam bentuk PPT nanti, Prof. Itu mungkin sedikit, Prof. Mohon maaf. Oke, terima kasih Mas Ardi ya. Salah satu dari LAS yang juga double legend ya. Oke, ini karena ada tim dari Velodrone ya. Mungkin sebelum diskusi, Mas IO mungkin ada yang bisa disampaikan
Silakan. Selain tagihan. Oh, kalau tagihan nggak di sini. Silakan. Nanti di belakang. Iya, di belakang. Iya. Kalau cair ada mantuan. Silakan Mas. Ada PPT-nya? Ada Oh ya, oke. di Nanti Mbak Sinta melengkapi ya, gitu ya. laporannya hanya foto-foto. Nanti saya serahkan ke mobil. Oh gitu. Ya, ya. Oke, cukup berarti. Oke, cukup. Karena itu monggo Mbak Sinta. Dari pojok situ Mbak Bapak. Produksi itu apa, Pak? Pindah sini Mbak. Oke, silakan. Ada yang ditayangkan? Ya. Ya, silakan. Sebelum nanti diskusi dan masukan dari Pak Waka. Udah. Saya Iya. Wildan berkelompok tidak dan rekan-rekan lainnya itu menyampaikan terkait dengan evaluasi terutama dalam pelaksanaan kegiatan Kick-Off Nasional Indonesia Jaya melalui Lebaran Harapan Ramadan tahun 2026. Secara keseluruhan program kegiatan ini dapat kita bisa lihat dapat terlaksana dengan baik dan secara nasional dan secara nasional. Tapi memang terdapat faktor krusial, terutama terkait dengan keterbatasan persiapan yang kami rasa relatif sangat tingkat, sehingga akan berdampak pada optimalisasi beberapa aspek teknis. Terutama terkait dengan tahap perencanaan dan koordinasi yang menurut kami ini sangat penting. Karena waktu persiapan yang sangat terbatas sehingga proses informasi antara pemangku kepentingan ini sepertinya belum berjalan optimal, terutama terkait dengan koordinasi antara pusat dan daerah, sehingga kami merasa bahwa pemahaman teknis antara pelaksanaan kegiatan ini di pusat dan daerah ini masih belum seragam gitu ya, dan beberapa pelaksanaan juga tidak berjalan secara bersamaan karena akhirnya daerah karena kita terlambat menyampaikan beberapa poin gitu ya, sehingga daerah memiliki inisiatif yang lebih dulu, sehingga beberapa kegiatan yang sangat monumental yang harusnya kita bisa lakukan secara bersamaan dan daerah sudah mendahului. Di beberapa lokasi yang kami jumpai, terutama terkait dengan keterlibatan pengumpulan zakat dan penyaluran di beberapa provinsi itu sudah berjalan lebih dahulu, sehingga kita tidak dapat momennya lebih semangat, bukan maksudnya tidak dapat momennya secara bersamaan. Lalu belum tuntas juga penjelasan antara peran dan tanggung jawab operasional gitu ya antara pusat dan daerah. Koordinasi juga kadang berjalannya paralel ya daerah, sehingga tidak secara terstruktur dan bertahap. Lalu terkait dengan aspek manajemen data dan juga penetapan sasaran yang kita lineman pada waktu pelaksanaan ini, kita sebenarnya ingin fokus pada integrasi dan validasi data mulai berbasis dataset. Itu yang mengakibatkan ini sebenarnya berbeda dengan kegiatan sebelumnya. Sebelumnya kan kita belum berbasis dataset. Sehingga vokal kegiatan kita tahun ini sebenarnya kita ingin fokus ke sana. Tapi kalau kita melihat secara operasional seperti ini belum optimal gitu ya. Sehingga kita belum sampai saat ini saya kurang paham pelaksananya. Tapi proses data matching sebenarnya belum sampai saat ini
belum optimal gitu ya Ya. dari keseluruhan penyaluran data. Ini seharusnya menjadi concern karena ini yang dapat menjadi apa namanya dampak yang disampaikan bahwa kita ingin berdampak lebih dan ingin selaras dengan bagaimana apa namanya instruksi dari presiden. Lalu juga di beberapa daerah pada Sebabnya apa ya, Mbak? Tidak optimalnya sebabnya waktu. keterbatasan waktu tadi eh, persiapan mungkin ya Pak ya, persiapan kita yang kurang optimal. Lalu juga validasi NIK di beberapa daerah juga dilakukan dalam waktu yang sangat singkat sehingga tingkat akurasi kita juga harus tanyakan. Di daerah juga saya rasa sosialisasi terhadap data ini belum seluruhnya sampai gitu ya. Sehingga kita perlu optimalisasi bagaimana sistem berbasis data secara optimal. Setidaknya di daerah dapat mengetahui SOP-nya nanti, SOP pelaksanaannya seperti apa. Itu kita sangat singkat menyiapkannya gitu. Yaitu jadi risikonya menjadi tidak terlalu tercapai. Lalu juga pada aspek pelaksanaan distribusi bantuan, lagi menyoroti pelaksanaan, terutama terkait dengan pengawasan pendistribusian di daerah, kita juga belum dapat mengawasi secara keseluruhan. Lalu juga ada variasi mekanisme penyaluran juga berbeda-beda ya tiap daerah. Dan kita belum memiliki bagaimana pengendaliannya secara logistik. Catatan dan peraturan detail kita juga belum memiliki. Kalau terkait dengan manajemen acara secara di pusat, secara pelaksanaan kegiatan mungkin berjalan relatif tertib. Ya. Memang ada beberapa yang miss ketidakhadiran dari pimpinan yang kami di Kementerian Agama dari Traffic. hadir tidak sampai gitu ya. Tapi dari secara teknis memang kami mengalami kendala juga terkait dengan persiapan di pihak protokoler juga ya, karena pada saat persiapan teknis protokoler tidak bersama-sama hadir dalam waktu bersamaan sehingga kita agak menyulitkan ketika kita mempromosikan acaranya gitu. Lalu juga untuk manajemen acara pusatnya juga pengaturan alur peserta juga masih ada kendala ya, ada sedikit kredit juga, tapi alhamdulillah sudah bisa. Koordinasi juga alhamdulillah cukup baik, meskipun awalnya kita sangat pengalaman pertama. tipis dengan angka ya, tapi alhamdulillah Pak Wilder bisa Iya, suara habis. kita hadir secara penuh gitu. Tapi juga ada penyesuaian juga karena ternyata panggung kita majukan lagi depan ya, gitu. Ada sedikit yang membantu gitu. Sedikit space yang akhirnya membantu dan secara teknis terlihat lebih baik. Lebih penuh. Lebih penuh. Ya. Terkait dengan itu kalau dari kami mungkin dari segi rekomendasi kami ya, karena ini memang sebenarnya kegiatannya sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Tadi juga disampaikan sangat setuju dengan pendapat masukan dari Pak Wildan dari call center administratif. Ya. Kita juga mungkin membutuhkan seperti apa ya, comment center nasional gitu, gitu untuk bisa jadi kita tidak lagi bicara lembaga, tapi kita bicaranya secara keseluruhan ekosistem gitu. Jadi ketika misalnya memang hadir gitu ya, kita hadirnya tidak secara kelembagaan tapi secara ekosistem sendiri. Dan itu nanti ketika kita sudah membentuk comment internasional secara keseluruhan, akhirnya nanti ketika kita akan masuk ke dalam sifatnya koordinasi, kolaborasi, terutama pusat daerah itu nanti akan lebih mudah. Ya. Seperti itu Prof.
Terima kasih. Izin menginformasikan ke Pak Wakil Ketua ini. Bu Sinta ini staf di Jawa, Pak. Yang kemarin menjadi koordinator Teras Ramadan. Yang kolaborasi dengan Mas Billy dan kawan-kawan ya. Dan Basnas dan Las. Oke Bapak Ibu, kita sudah mendapatkan informasi yang luar biasa banyak ya. Dan kami sampaikan bahwa ini ketua kelasnya sebenarnya Kemenko PM, Pak Waka. Jadi ketua kelasnya ya, yang mengorkestra gitu kan. Dan ini mungkin pembelajaran pertama ya, bahwa kolaborasi itu sangat penting. Kemudian yang kedua ini yang mungkin belum optimal tadi disampaikan Mbak Sinta, Pak Imdad, Pak Wildan ya. Tadi kan yang tersalur sudah banyak tuh, penerima manfaat sudah banyak. Cuma sampai hari ini minimal kami belum mendapatkan by name, by address, by nick. Yang itu sangat dibutuhkan dalam pengisian data set. Nah, sehingga mohon maaf, misalnya kayak Bappenas gitu ya, itu masih belum percaya tuh. Betul nih, sekian tersalurkan gitu. Mana datanya gitu. Itu yang mungkin diperlukan Pak Eka. Jadi nanti dari sekian penerima manfaat itu nanti perlu dilengkapi. Nah, kebetulan Masuk yang Mbak Nasari belum, Pak? iya, termasuk bahasa Inggris belum. Belum. Nah, itu makanya ada ya. Ada, kalau nggak cair. Nah, itu. Keuangan kita kalau nggak ada NIK, lama. Iya. Iya, nanti mohon disampaikan lewat Mas Iqbal lah gitu ya. Karena nanti akan segera dipadu-padankan. Sehingga nanti di misalnya triwulan kedua target misalnya 6% ya Mas Iqbal ya. 6% para penerima manfaat di tahun 2026 yang dibebankan negara melalui Kemenak yang dulu Pak itu ada di situ, itu kita sudah bisa menjawab tuh. Gitu. Jadi 6% itu sudah sekian dari Basnas, dari LAS dan seterusnya itu sudah diisi gitu ya. Itu satu. Yang kedua mungkin nanti juga kita diskusikan bersama ya. Ini program kita tuh sebenarnya banyak sekali beririsan ya. Nah, cuma ini mohon Menko ini yang mungkin perlu memperbesar fungsinya ya untuk koordinasi sehingga program-program yang beririsan tadi tidak tumpang tindih. Sekaligus ini juga untuk menjawab bahwa masyarakat yang membutuhkan itu masih sangat banyak. Nah, tapi karena tadi terfragmentasi dan macam-macam gitu ya, sehingga kemudian belum tertata dengan baik. Maka ini mungkin usul ya Pak Wildan dari FOS, kemudian dari Basnas dan juga nanti Poros, mungkin perlu ada perencanaan nasional terkait dengan pendayagunaan tadi ya, yang disampaikan Pak Ketua, pendayagunaan dan pemberdayaan. Kalau untuk pengumpulan Pak Arifin, mobilisasi kan sudah oke ya, bulan puasa sudah hampir pasti menjadi bulan panennya teman-teman ekosistem zakat ya. Mungkin selainnya akan dengan dampak, mungkin akan ada gunung berikutnya. Nah itu, iya. Kita sekarang boleh kita. Iya, mudah-mudahan damnya di Indonesia ya. Iya. Ya. Untuk urusan bisikin nanti beliau lah. Oh ya. Karena mustasyar dininya pasukannya beliau. Gitu. Betul. Nah, untuk yang lain-lain ini nanti mungkin kita diskusikan ya. Sampai nanti jam 4. Syukur lebih cepat. Lah sebelum diskusi saya mohonkan dari Pak Wakan dulu. Silakan. Dari Menko dulu, Menko. Menko koordinator. Atau Mas Billy, monggo. Oke. Kan peserta. Iya, betul. Jangan dibahas. Sedikit saja tambahan Prof. Yang pertama sedikit saya mau mereview perjalanan kebersamaan ini Pak Waka. Yang pertama memang inisiasi untuk mendayagunakan bulan Ramadan sebagai momentum untuk penguatan perhimpunan itu belum lama. Kami mencoba menginisiasi itu diawali dengan deklarasi bersama di Istiqlal sekitar seminggu sebelum Ramadan. Di waktu itu pula kami kemudian menggunakan kata Indonesia Berdaya sebagai jaringan koalisi multi platform, multi jaringan gitu. Tapi memang intinya kami mau
saling support untuk memanfaatkan momentum Ramadan sebagai momentum penguatan perhimpunan. Karena itu lembaga LAS, FOS, kemudian Mas Wildan dengan semua tim, dengan semua jaringan, kami benar-benar ajak untuk kita push gunain momentum Ramadan untuk menguatkan perhimpunan, karena kami bermaksud nantinya program itu akan kami atau kita selaraskan untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan. Nah, kemudian setelah itu acara kami desain beberapa kegiatan, ada kampanye, ada apa, tetapi yang paling menggembirakan adalah yang tadi dilaporkan oleh Pak Wildan, di mana apa yang kami inisiasi berdampak positif, peningkatan perhimpunan. Saya kira itu menjadi sesuatu yang positif, dan yang lebih membahagiakan kami kembali, yaitu adalah apa yang tadi kami dengar secara langsung yang sudah dilakukan oleh Basnas gitu. Dari tahun depan insya Allah banyak sekali inisiatif-inisiatif yang kita bisa kolaborasikan, karena banyak sekali irisan kegiatan yang sama, tinggal kita amplifikasi lebih besar sehingga semangat penghimpunannya juga akan lebih maksimal. Karena kayak di mall, saya beberapa kali ke Senen, ke beberapa mall itu memang ketemu ada meja kecil, kemudian saya setiap lewat ditawarin tuh, Mas sudah bayar zakat, Mas mau bayar menyalurkan lewat. Saya kira kalau kampanye tadi kita inisiatif itu lebih awal kita lakukan, mungkin 3 bulan sebelum Ramadan, sehingga asosiasi PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran ataupun mall, bisa kita ajak duduk bareng duluan. Saya kira target yang tadi disampaikan bisa kita sama-sama kita arah itu, sehingga di mall selama sebulan full kita punya tempat di mana penghimpunan atau mobilisasi tadi itu bisa kita semarakkan dengan lebih baik. Termasuk yang kedua, saya tentu sangat berbahagia karena tadi Ketua Basnas menyampaikan ada diksi baru yang digunakan yang kaitannya dengan pendayagunaan dan pemberdayaan. Saya kira ini sudah melampaui apa yang selama ini kami diskusikan dengan Mas Wildan tentang zakat berdampak. Ini sudah melampaui itu, karena uangnya adalah pemberdayaan, tetapi izinkan dalam impres yang diberikan Pak Presiden kepada kami itu sebenarnya sebisa mungkin nanti akan kita golongkan dalam 3 kartu besar itu program itu Pak Waka. Yang pertama, pengurangan pengeluaran. Apapun tetapi fokus pada pengeluaran. Jadi sifatnya kayak subsidis. Bisa ke energi, bisa ke pendidikan, bisa ke menanggung BPJS. Karena mohon maaf Pak Waka, rakyat kita ini sadikin Pak. Apa itu? Sakit sedikit langsung miskin. Iya kan? Karena nggak ada perlindungan BPJS sama sekali Pak. Gitu. Jadi sekali sakit masuk rumah sakit, tanahnya dijual, kambingnya dijual, sapinya udah hilang, gitu-gitu lah. Gara-gara ini, karena itu dia jatuh terperosok ke kemiskinan tuh sangat potensial. Karena itu kita nanti sama-sama rumuskan di beberapa hari atau bulan mendatang untuk membuat program bersama tadi dalam keranjang yang namanya pengurangan pengeluaran. Yang kedua, peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan tadi yang sudah diinisiasi oleh Yai di Basnas, saya kira udah luar biasa gitu. Tinggal nanti kita spesifikkan, kita scale up supaya lebih banyak bisa menjangkau orang miskin yang jumlahnya miskin absolut, istilah Prof. Waryono itu yang 2 juta, atau 24 juta orang yang masih hidup dalam kemiskinan. Nah, nanti kita clustering yang untuk miskin absolut tuh yang kira-kira, mohon maaf, kalau negara nggak hadir mungkin dia udah nggak punya apa-apa tuh, gara-gara ya tua, jompo, tinggal sendiri, mungkin cuma dengan cucunya yang juga belum produktif, gitu-gitu tuh. Nah, yang dengan ini mungkin kita akan siapin program yang peningkatan pendapatan dengan spesifik, tetapi yang orang miskin yang 24 juta itu mungkin nanti akan kita buatin program-program yang skalanya akan lebih besar. Dan yang ketiga, memang ini kerja agak besar ini Prof, karena pengadaan infrastruktur. Jadi yang selama ini masyarakat itu terisolir gara-gara nggak ada jembatan, dibangunin jembatannya. Gara-gara hasil panennya nggak bisa dibawa ke pasar, mungkin akses kepada pasarnya yang kita bantu. Kira-kira program ke depan nanti mungkin saya mohon izin kepada semuanya untuk nanti kita konkretkan dalam 3 keranjang besar, sehingga target output dan outcome-nya itu di akhir tahun kita benar-benar langsung bisa
eh, petakan bahwa target Pak Presiden ini kita akhirnya kemudian juga sampai melalui instrumen-instrumen yang kita siapkan dari awal dengan spesifik dan berdampak gitu. Mungkin itu saja Ya. Prof, sedikit yang Cakep, bisa cakep. disampaikan. Cakep. Makasih Mas Billy. Itu sama dengan dari jargon kita, Pak. Jadi sekarang ini kan masyarakat itu mengenalnya zakat konsumtif, zakat produktif. Tadi beliau sudah melengkapi, yaitu zakat advokatif. Karena orang miskin ada yang bisa dibantu dengan memberikan akses tadi. Ya. Atau kalau istilahnya zakat penyaluran distribusi, kemudian ekonomi, kemudian ini ada kata-kata pembelaan di sana. Ya. Pendistribusian, pendayagunaan, pembelaan. Yang terakhir ini Pak, dananya kecil, Ya. tapi memberi akses itu menjadi berarti bagi mereka. Pakat Pak. Oke, terima kasih tambahannya Pak Arifin. Jadi saya juga sempat melontarkan ini ya, pikiran bahwa katanya kemiskinan kan ada faktor budaya, faktor struktural gitu ya. Nah ini mungkin Las sama Basnas, kami semua mungkin bisa merumuskan ya, turut membantu negara dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan yang tidak berdampak pada munculnya kemiskinan baru. Misalnya nih, kita sama-sama mengatasi dampak bencana. Tapi bencana itu diantaranya kan karena juga faktor manusia. Lah ini yang mungkin nggak tahu nih seperti apa gitu nanti rumusannya Pak Waka. Sehingga nanti kemiskinan tidak bertambah di 3 provinsi kan. Karena tadi ada kemiskinan struktural karena mungkin mohon maaf kebijakan yang tidak tepat gitu ya. Ini menurut saya juga perlu dirumuskan karena kita ini seringkali kerjanya di hulu, di hilir. Hulunya itu seolah-olah ekosistem zakat tidak masuk. Padahal menurut saya perlu masuk gitu. Sehingga nanti seberapapun uang yang disalurkan oleh Pak Imdad itu nggak cukup. Ya. Karena tadi di hulunya belum tersentuh. Dan memang bukan distribusi Pak. Nah itu. Jadi kita ini kalau mau meniru Nabi Sulaiman, Nah, ngasih-ngasih itu nggak cukup. betul. Kalau kita Makanya. ulangin lagi, Iya. kita nggak baca Quran berarti. Nah itu. Yang kita lakukan adalah merubah sistem, Itu. Maksud merubah saya itu. siklusnya menjadi siklus yang berdaya. Iya. Itu yang mungkin belum dirumuskan dengan baik Pak, bersama-sama gitu. Dan lagi-lagi ketuanya Menko PM ya. Iya. Bapak. Monggo Pak. Bagus. Saya kan sebenarnya dalam dunia zakat ini kan masih mualaf ya. Oh, Termasuk orang yang harus banyak belajar. Di guru saya di sini ada Pak Arifin, ada Pak Imdad, Pak Waryono juga sudah lebih lama sebagai direktur zakat dan wakaf. Kemudian Pak Wildan, apalagi Pak Billy ya. Oh ini advance. Guru Jadi saya saya hari ini pun sebenarnya ya saya belajar mendengar, karena belajar kita harus banyak mendengar, harus banyak komunikasi, dan alhamdulillah saya banyak mendapatkan informasi dan juga terkait dengan pelaksanaan yang saya kira itu akan lebih memiliki dampak ketika ya kita semuanya bersepakat bahwa memang persoalan di kita ini kan pertama masalah integrasi data gitu ya. Kita masing-masing bergerak, kita masing-masing bekerja ya, tentunya ya tema kita adalah fastabiqul khairat ya, untuk kebaikan. Tapi kan tidak cukup itu. Bagaimana apa yang sudah kita kerjakan itu memiliki dampak yang lebih luas dan juga dampak yang lebih strategis gitu. Untuk itu saya kira memang pekerjaan kita ke depan adalah bagaimana kita terus melakukan komunikasi. Jadi Pak dari Menko, Billy dan juga Pak Waryono ya, kami ini sebagai peserta pemain operator lah di lapangan ya. Basnas kan ya meskipun ada regulatornya tapi kan tetap sebagai operator sama juga LAS gitu kan. Kami siap untuk diajak untuk berkomunikasi ya. Apakah waktunya harus saya kira perlu ditetapkan Pak Billy ya, Pak Prof ya. Apakah setiap 2 bulan, 3 bulan sekali untuk melakukan koordinasi agar kita memiliki satu
semakin mendekatkan ya apa namanya tugas-tugas kita. Tugas kita sudah dekat, cuma tinggal disinkronkan saja. Karena semua yang kita kerjakan ini kan harus berdampak, harus tidak cepat selesai, tapi juga terus ada kelanjutannya begitu. Program-program yang sistemik itu kan juga harus dilakukan bersama. Tadi oleh Pak Paryon dikatakan banyak program yang beririsan, banyak program yang tumpang tindih. Kalau tumpang tindih itu kadang-kadang yang numpangin sama yang nindihin itu Ya itulah. mana yang lebih penting kan gitu kan. Sudah balik semua. Gitu ya. Jadi tapi kan kita harus ambil manfaat. Kita apa namanya mencari yang lebih solutif, kita mencari yang lebih apa namanya lebih baik, lebih aslah kan gitu. Agar outcome dan output dari pelaksanaan zakat itu betul-betul tadi sasarannya adalah bagaimana kita agenda besar nasional itu betul-betul bisa terkurangi. Apa misalnya penurunan kemiskinan, ya, kemudian stunting, ya, apa namanya bisa mengentaskan atau menjadikan mustahik menjadi muzaki begitu kan itu sebenarnya. Tapi kan ini memang harus kita jadikan sebagai tema besar kita agar kita ini bisa bekerja sama. Kira itu Pak. Prof, maaf ya, ini Terima kasih. sebagai apa namanya pemula ya, kami akan terus belajar gitu. Sama. Terima kasih. Iya. Jadi Pak Zainud sangat tahu saya karena saya dulu belajar di pesantren, baru diminta mengamalkan di Jawa. Gitu. Diminta mengamalkan juga. Oke, terima kasih. Ini dari peserta Zoom, apakah ada yang mau menyampaikan Pak Zainal? Halo, sebelum pergi ke Jepang? Prof. Wah, silakan Cukup, Prof. Pak Zainal. Cukup Ya. menyimak. Bagus. Menyimak apa menyimak? Bisa untuk tulisan yang ke-6. Sudah ke 10. 8 sekarang. Oke. Oh iya, oke. Pak Sunarto dari PSI Maslahat. PSI Maslahat. Oke, belum. Dari Brilian yang saya sebut, mohon maaf. Brilian ada Brilian? Oke. Terus Yakesma. Yakesma ada? Besar udah ya. Iya, makanya. Rumah zakat. Sebelum rumahnya diambil alih. Bagi persiapan acara besok. Oke. Oh iya. Dari Bu Emma ada? Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi prinsipnya kami dari Kementerian izin menyampaikan salam hormat dari Bu Sahli. Sahli sekaligus Ibu Pero. Jadi mungkin apa yang sudah disampaikan Pak Hamid ini sudah waktu ya Pak, tetapi kami menyampaikan kabar baik juga. Instrumen baru yang kemudian memang bisa jadi pedoman kita semua. Ini terbit di 25 Februari 2026 berupa keputusan Menteri Koordinator Bidang Masyarakat yang terkait dengan penetapan lokasi prioritas pengentasan kemiskinan. Ini sebenarnya sudah sangat lengkap lokasi-lokasi prioritas penanganan kemiskinan tersebut, sehingga mencermati diskusi yang tadi sudah berjalan. Ke depan ini mungkin kita akan bisa langsung sinkronkan target-target dari Basnas, SLAS ataupun juga dari lembaga-lembaga filantropi lain untuk diarahkan pada wilayah prioritas yang sudah ditetapkan ini. Dan nanti insya Allah siap kita bantu untuk bagaimana masalah datanya tadi untuk dipadamkan. Dan kemudian kalau yang misalnya intervensi berikutnya mungkin jika kita sudah ada semacam diskusi di awal, mungkin nanti kita akan coba petakan Prof data-data yang memang bisa menjadi target besar. Mungkin itu saja tambahan dari kami. Prinsipnya kami juga berterima kasih atas kolaborasi kita selama ini. Istiqlal dan juga Velodrome. Ini menjadi
kekuatan yang luar biasa yang kemudian kita bisa lanjutkan. Oh, lanjutkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emma. Salam kembali untuk Bu Sahli ya, yang sekarang jabatannya PLT juga ya. Rupanya belum ada yang ngisi Pak Wildan. Oke, Bapak Ibu, kalau dipandang sudah cukup, apakah masih ada Mas Iqbal? Biasanya ada usulan, oh, nggak ada. Oke, dari Zoom nggak ada ya, dari peserta Zoom ya. Pak Angga tuh Pak. Pak Angga emang kelihatan besar sekali tuh masih Pak Angga tuh. Halo Pak Angga. Pak Landung tuh direktur program RZ tuh. Mana? Pak Landung sebelah Pak Angga. Oh Pak Landung. Pak Landung, halo Pak Landung ada? Enggak ada. Oke. Oke Bapak Ibu, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Tadi ada usulan Pak Waka ya, terkait dengan koordinasi terstruktur. Ini terus terang juga pernah kami sampaikan dulu Pak Imdad ya, waktu saya pertama kali di sini ya. Kita perlu memang koordinasi lebih baik lagi agar para calon penerima manfaat yang datanya sudah jelas tadi itu lebih lebih merasakan kehadiran dari zakat ya. Itu satu. Nanti monggo waktunya 2 bulanan atau 3 mingguan terserah Pak Imdad nih. Atau terserah Menko PM Pak. Itu satu. Yang kedua ini juga mungkin perlu dirumuskan ya usul saya Pak Arifin. Ini kan hampir semua kementerian itu datang ke Basnas, datang ke kami. Hampir semua kementerian ya. Datang ke Basnas, datang ke LAS gitu ya. Datang ke juga Direktorat Jawa gitu. Dan tampaknya ini perlu perlu orkestrator yang bagus gitu ya. Sehingga tadi program-program di kementerian lembaga itu tidak masing-masing gitu. Ini contoh misalnya Kementerian Desa tadi sudah diceritakan Pak Ketua ya. Itu ternyata sudah menyebut programnya Desa Zakat. Misalnya ini ada ZCD, kemudian Direktorat punya Kampung Zakat. Ini kan nama kan macam-macam ya. Padahal yang disasar juga sama gitu kan. Nah barangkali nama memang tidak berpengaruh ya. Tapi mungkin dari Bu Emma tadi kita berangkatnya dari mustahik. Jadi mustahik itu kebutuhannya apa gitu kan. Pertama tentu yang bersifat distributif itu adalah 5 kebutuhan pokok. Sesuai undang-undang ya. Baru kemudian pendaya gunaannya untuk lebih produktif tadi Pak Arifin. Nah tampaknya ini Pak Mas Fili yang nanti perlu dirumuskan setelah pertemuan ini adalah kita segera memadumadankan data. Baru kemudian kita membuat langkah-langkah setelah 5 kebutuhan dasar mustahik terpenuhi itu apa? Kan mulai pendaya gunaan tuh untuk usaha produktif. Jadi ZCD itu kan mulai pemberdayaan tuh. Iya. Dan pembelaan Pak. Iya, dan tentu saja advokasi ya. Bisa, kita digusuri juga Pak. Sudah digusuri. Nah itu. Upaya pembelaan. Ya, makanya juga mungkin untuk advokasi ini kita juga perlu membangun relasi dengan siapa. Nah ini menurut saya Menko PM ini strategis Pak sebagai koordinator betul ya untuk mengerem gitu ya kebutuhan-kebutuhan KL yang tadi kata Pak Zainul kita ini anggota gitu ya, kita ini anggota kan itu Basnas juga anggota gitu. Nah itu menurut saya penting tuh menurut saya agar saya kadang kenapa saya bilang ke Mas Wildan bilang dong ke Menko PM isinya langsung dari Kemenak gitu kan. Ini kok main serobot aja. Karena maksud saya Kemenak juga dibebani oleh RPJMN. Iya. Gitu. Jadi artinya sama gitu kan. Nah, makanya ayo kita sekarang gitu. Apalagi misalnya kalau kita bersepakat tadi ya pengurangan pengeluaran, kemudian peningkatan pendapatan sama
penghapusan kawasan kemiskinan itu sudah ada di tahap advokasi Pak Arifin ya. Ini kalau nanti dirumuskan bersama menurut saya bagus. Mungkin itu yang kedua lah. Yang ketiga ini juga menurut saya ya masih belum ini Mas Billy terkait dengan data sen tadi itu juga saya dengan Pak Wildan itu kemarin sempat menyalurkan kemana? Desa Jakarta itu? Oh, Jakarta di pinggiran Ciliwung. Itu di pinggiran Ciliwung Pak Imdan. Ini tahun kedua saya bersama Izi itu betul-betul masuk ke area mustahik, kawasan mustahik gitu ya. Di tengah-tengah rasa agak takut juga gitu. Takut berebut gitu ya. Terus yang tidak terlayani kemudian mungkin nyerobot gitu ya. Ini ternyata kita juga perlu bekerja sama dengan mungkin keamanan ya. Ketika pembagian dan seterusnya itu, sehingga kekhawatiran-kekhawatiran mustahik nggak dapat itu bisa terbantu gitu ya. Dan saya cukup kaget juga ya, begitu masuk dalamnya Jakarta, Masih ada begitu. subhanallah. Iya, masih ada begitu. Nah barangkali model-model langsung tadi Pak Mishan menyebut beberapa nama itu kita coba utamakan di mana pusat-pusat kantor ekosistem zakat, Pak. Jangan sampai misalnya di sekitar kantor Basnas Masih ada. terdapat mustahik-mustahik yang tidak tertangani. Gitu. Ini ya kan akrob kan? Akrob. Ya, yang akrob dulu. Ya. Nah itu Manggarai gitu kan. Nah itu menurut saya harus jadi prioritas, Pak. Bareng-bareng gitu. Nah, kalau bareng-bareng itu menurut saya akan lebih banyak yang menerima manfaat. Mungkin itu ya sore hari ini. Sekali lagi terima kasih. Usulan dikit boleh Pak? Boleh. Prof. Usulan yang pernah saya sampaikan waktu itu mungkin belum pas cara menyampaikannya. Jadi pentingnya data ini selalu akan berulang. Ya. Jadi saya mengusulkan agar kita punya dashboard. Bapak lah yang buat dashboard. Kami menyumbangkan poin-poin. Bapak bikin kotak-kotak. Kami siapkan tim untuk bisa mengisi itu terus-menerus. Sehingga kami akan menjawab juga kalau ditanya sekali-sekali. Tapi baiknya di sini tuh bisa Mas Iqbal bisa terlihat terus. Ya. Tidak untuk merumitkan kita, tapi untuk memudahkan kita semua mengcross-check pekerjaan kita masing-masing. Nah, misalnya ini caranya, bikin acara rapat 1 harian, kami memberikan tim data kami, teman-teman nanti kirimkan data, teman-teman di sini diolah seperti apa, jadi dashboard. Mulai dari sederhana dulu, Prof. Nah, mudah-mudahan itu bisa. Sebenarnya tahun lalu sudah dibuat ya. Contoh kecil Pak, waktu kami punya kegiatan apa namanya Festival Ramadan, itu sudah by dashboard real data tuh Pak. Jadi seluruh daerah itu sudah kelihatan pendistribusiannya berapa di mana gitu. Oke lah, mungkin nanti dimatangkan. Karena kita sudah punya contoh sebenarnya. Terima kasih Pak Arifin. Ya, terima kasih. Ada usul lagi Pak Imdad? Ini terkait dengan tadi ya pemanfaatan data sen. Karena ini kan masih belum bisa diakses. BPS sudah ketemu dengan pimpinan Basnas, pimpinan dan sudah menandatangani itu. Tapi sampai sekarang kita masih belum mendapatkan akses untuk bisa membuka data itu, sehingga kita sampai saat ini ya masih mengandalkan data kita sendiri kan. Akses ke sana kita belum. Dan yang kedua terkait soal tumpang tindih, ya sejauh ini yang kita bisa lakukan adalah memitigasi masing-masing di dalam kita melakukan survei calon mustahik itu. Salah satu pertanyaan penting yang menentukan dia dapat apa enggak, apakah sudah pernah dibantu oleh LAS atau lembaga zakat online atau oleh pemerintah. Nah, dari situ kita bisa memilih mana yang belum pernah dapat, mana yang belum dapat juga, mana yang sudah sering dapat. Ya, saya kok optimis bahwa kalau soal tumpang tindih dalam hal ini, dalam hal dunia perzakatan ini kok minim, tetapi yang menjadi isu kita sebetulnya adalah bagaimana kolaborasi itu bisa meningkatkan syiar zakat, yang dampaknya output
dan outcome program bersama itu menurut saya lebih penting untuk terus kita akselerasi Pak. Ya. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Sama satu lagi yang tadi yang sering disebut oleh Pak Ari itu advokasi ya. Selain advokasi kebijakan, nah itu kaitannya dengan teman-teman di Senayan. Paling ada orang mantap kenalannya Senayan. dengan Komisi 8. Kita hanya titip dengan Komisi 8. Titip bantuan sekaligus titip isu gitu. Tapi yang di lapangan ini Pak. Kan ini juga terkait dengan ini ya, implementasi kebijakan. Beberapa kali teman-teman aktivis yang selama ini bergiat advokasi di LBHI, LBH Jakarta, Kontras itu datang silaturahim ke Basnas, diterima Pak Arifin maupun saya. Jadi embrio kolaborasi itu sudah ada Pak, tapi atas arahan pimpinan dan tentu bisa kita wujudkan dalam bentuk apa, karena advokasi rakyat kecil itu juga bagian dari kebutuhan usaha. Betul. Kira-kira begitu ya Pak Arif. Betul. Ya, terima kasih. Mumpung Ketua Komnas HAM-nya penyaluran Pak. Mantan Pak. Gimana Pak Eka? Cukup? Oke. Yang siapkan data Indonesia, kemudian dengan pihak polisi, dia semuanya lengkap. Ya. Oke. Itu di-store kemana Pak? Kalau ada data itu Pak? Ke sini Pak. Bapak ya. Tapi data setnya ngambil dari PMK. Ya. Pasti. Dari PMK. Saya izin Prof, tadi yang disampaikan Bu Emma yang salinan keputusan Menko tentang penetapan lokasi prioritas tadi saya sudah Oke. Terima kasih Mas. Terima kasih. Mau dong saya. Oke Bapak Ibu. Nah, ya dong. Ini Nomor kontak. belum ditutup Pak Arifin. Ini sekedar contoh nih Pak Imdad. Jadi kami eksperimen dengan 9 las ya. Itu alhamdulillah tepat sasarannya desil 1 sampai desil 3. Tapi ternyata masih ada tuh desil 10 yang dapat. Desil 10 dapat. Iya. Bismillah. Ini ya lagi-lagi karena tadi ya. Ya mungkin apa yang dilakukan oleh Basnas bahwa survei calon mustahik itu penting gitu ya. Tapi ternyata mungkin kita juga perlu lebih pendalaman ya. Sehingga tidak terjadi ini lagi nih. Desil 10, 9, 8 masih banyak tuh yang dapat. Ini baru dari 9 las. Jadi kami padu padankan lah ternyata nggak ada rupiah ya? Nggak ada. Ya kalau di ini ada. Ini kan barangkali las juga memberikan beasiswa S3. Ya, Fisabilillah Pak. Iya. Jadi saya membuka didengar juga teman-teman las. Orang banyak menyangka bahwa zakat ini untuk kemiskinan. Iya. Fakir miskin hanya 2. Iya. Kita sebenarnya zakat untuk peradaban juga sebenarnya. Iya. Ada fisabilillah. Jadi memang ada angka tertentu yang kita boleh. Iya. Ya itu termasuk nanti mungkin terkait dengan jumlah yang diberikan gitu ya. Betul Pak. Jadi kenapa misalnya boleh jadi sudah dapat tapi belum signifikan. Ya, mungkin dikit ya. Jadi bahkan tidak cukup untuk hidup sehari-hari gitu kan. Maka masih dapat gitu kan. Nah ini juga menurut saya nanti perlu dirumuskan ya. Satu orang itu kira-kira kecukupannya berapa gitu ya. Menurut dunia kedokteran ya. Dari sisi konsumsi misalnya gitu kan. Dan seterusnya gitu. Itu contoh kecil aja ya. Nah makanya nanti ketika Pak Eka sudah menyiapkan data, nanti akan ketemu ini. Iya. Masih ada nggak di desil di atas 3 gitu. Atau desil 1. Itu perlu ditelisik lebih jauh. Jumlahnya harus. Apakah itu mustahiknya itu ada mustahik fakir miskin? Ya. Ataukah mustahik fisabilillah? Nah, iya. Karena ini misalnya mulai dari desil 6. Kami kalau mendanai MUI, ketua MUI ke Gaza. Itu akan masuk di sini. Nah, kalau ada klarifikasi bahwa ini bukan angkanya wajar. Iya, oke. Ya nanti kita telisik bareng. Iya. Menerima itu dalam kerangka Sabilillah. Sabilillah kan.
Iya. Misalnya program apa itu namanya Inilah angka pengkaderan Inilah nama itu kan pasti Belum tentu desilnya salah, itu belum pasti tentu salah. desil 8, 9, 10. Ya karena di sana sudah ada namanya kan nanti ketahuan. Kalau misalnya mohon maaf dari pengurus MUI kan ketahuan. Iya. Nama-namanya ada nama beliau kan. Misalnya gitu loh. Mengirim dosen konferensi di Afrika. Ya, kan ada namanya kan. Angka. Nah, barangkali ini juga jadi masukan nanti untuk Mas Iqbal data desil 4 ke bawah itu mungkin perlu penelusuran lebih jauh. Gitu. Dia masuk dalam kategori mustahik apa gitu kan. Dari 8 gitu ya. Karena ada amil yang sedang kuliah S3 beasiswa Basnas misalnya. Itu kan contoh. Meskipun mohon maaf sepemahaman saya kalau dalam konteks pendistribusian itu yang pendidikan itu di situ memang tidak dijelaskan ya. Pendidikan itu ada pendidikan dasar, pendidikan tinggi atau sampai S3 gitu kan nggak ada penjelasan. Maka kemudian ada istihad bahwa S3 pun bagian dari pendidikan gitu kan. Jadi di undang-undang kan begitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kalau dilanjutkan tentu panjang, tapi ini menjadi awal yang baik di bulan Syawal ya. Mudah-mudahan kerja-kerja kita itu berdampak gitu ya. Dan tentu salah satu indikatornya, ini mohon maaf Pak Arifin, saya sudah mulai kampanye begini. Indikator keberhasilan lembaga zakat tidak semata pada pengumpulan. Seberapa banyak pengumpulan, tapi justru seberapa banyak manfaat yang bisa diberikan kepada mustahik. Nah ini tambahan satu. Jadi ukuran keberhasilan gerakan zakat ya adalah seberapa besar rakyat negeri ini berzakat. Nah, itu bukan uangnya, Pak. Iya. Okay. Tapi kalau yang zakat cuma 15%, kita gagal, Pak. Gagal. Okay. Jadi betul tidak uangnya. Ya. Tapi kalau dakwah ini tidak meluas menjadi gerakan nasional, menjadi perilaku bangsa yang bersyariat zakat, maka gagal. Gagal juga. Ingin mengingatkan karena itu ada ekstrem ke kiri, lalu bukan ekstrem kanan. Ya. Pembelaan dari para fundraiser, Pak. Dan akan kumpul hari Kamis. Oh iya, kami akan kumpulkan izin, Pak. Akan kumpul-kumpul untuk setelah kita bertarung di Ramadan, kita makan-makan dulu sebentar. Di mana? Kita gantian. Lazismu. Besok di Lazismu. Ini akan banyak door prize ketemu. Saya diundang ya ini. Kita diundang ini. Oke, terima kasih. Cuma kok hari Kamis ya, Pak Wildan puasa, Pak. Jadi mohon maaf nanti disiapkan yang undang itu. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan mari kita tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Produktif Pak, Prof. Itu ya, 2 ya, keberhasilannya ya.